Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Indri Fatifu Alfi akan membantu kelompok saya, kelompok 1 memoderator. Saya Indri Fatifu Alfi, Sabita Ijma Makfurah Mujizatil dan Nabila Ayunda akan menjelaskan mengenai distribusi nominal negatif dan distribusi geometri. Next. Ya, di sini pertama saya akan menjelaskan distribusi binomial negatif. Jadi distribusi binomial negatif ini merupakan distribusi yang berkaitan dengan suatu percobaan. Percobaan tersebut diulang beberapa kali secara bebas hingga mendapatkan buah sukses, di mana sukses terakhir merupakan akhir percobaan. Dengan kata lain, binomial negatif itu suatu kejadian distribusi di mana kejadian terakhir harus pasti sukses. Kemudian, distribusi binomial negatif itu akan sesuai dengan suatu percobaan apabila memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut. Yakni yang pertama, setiap percobaan terdiri atas X usaha percobaan bebas. Kemudian yang kedua, setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, yakni sukses dan gagal. Kemudian yang ketiga, probabilitas suatu sukses dan gagal itu adalah sama pada setiap percobaan. Nah, untuk probabilitas sukses itu dinotasikan dengan P, dan probabilitas gagal itu dinotasikan dengan 1 min P. Atau sering kita jumpai bisa disebut dengan Q biasanya. Kemudian, percobaan tersebut adalah saling bebas, karena hasil dari percobaan tersebut tidak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, dengan hasil percobaan yang lainnya. Kemudian variabel random yang menyatakan banyaknya percobaan agar terjadi sukses ke K, itu merupakan variabel random binomial negatif, yang dimana artinya eksperimen itu terus berlanjut sampai sejumlah total K itu sukses diperoleh. Next. Jadi pada suatu eksperimen binomial negatif itu jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya acak. Kemudian yang selanjutnya yakni fungsi peluang. Fungsi peluang di sini terdapat PDF atau probability density function, yakni sebuah peubah acak yang disebut sebuah peubah acak X yang disebut distribusi binomial negatif jika menyatakan jumlah percobaan yang dibutuhkan sampai terjadi K sukses. Kemudian berikut P, peluang X sama dengan X, peluang X sama dengan X, F sama dengan Fx dengan parameter banyaknya peluang banyaknya keberhasilan dengan K, peluang terjadinya keberhasilan P sama dengan kombinasi X min 1 dan K min 1 dikalikan peluang sukses dipangkatkan dengan K, banyaknya sukses tadi, kemudian dikalikan dengan 1 min P. 1 min P ini peluang gagal, dipangkatkan dengan X min K. Kemudian fungsi peluang yang kedua yakni cumulative distribution function. Dengan rumus kalau kumulatif F-nya kapital Fx sama dengan sigma dari K 1 sampai dengan X dari Fxk, atau bisa juga sama dengan seperti ini. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan X, kombinasi dari X min 1 dan K min 1 dikalikan peluang sukses dipangkatkan dengan K, dan dikalikan peluang gagalnya dipangkatkan dengan
X min K. Kemudian, next. Nah, fungsi fx tersebut juga disebut fungsi kepadatan peluang atau distribusi fungsi kepadatan peluang dari distribusi binomial negatif itu dari berubah acak X diskrit jika memenuhi dua syarat ini. Untuk syarat yang pertama, yakni jelas bahwa 0 lebih kecil daripada fx, fx lebih besar sama dengan 0, dan fx kurang dari sama dengan 1. Dan yang kedua, sigma fx sama dengan 1. Selanjutnya, mengenai parameter distribusi akan dijelaskan oleh Ijma. Ya, untuk selanjutnya adalah parameter distribusi. Pada parameter distribusi binomial negatif, terdapat rata-rata atau mean dengan rumus ekspektasi X sama dengan K per P. Kita ketahui bahwa K itu adalah banyaknya sukses dalam X kali percobaan. Dan P adalah P adalah terjadinya sukses. Terjadinya sukses. Kemudian nilai variasi yang kedua, nilai variasi peubah acak X, yaitu biasanya dilambangkan dengan var X besar sama dengan rumusnya variansi, yaitu ekspektasi X kuadrat dikurangi rata-rata kuadrat. Ya, kan tadi ekspektasi X itu kan rata-rata. Nah, kalau di variansi, ekspektasinya rata-ratanya dikuadratkan sama dengan K dikali 1 min P per P kuadrat. Kemudian yang ketiga ada fungsi pembangkit momen atau MGF, yaitu rumusnya MT sama dengan P kali E pangkat T per 1 dikurangi 1 kurangi P dikali E pangkat T yang dipangkatkan K. Kemudian lanjut saja ke contoh soal distribusi binomial negatif. Di sini ada, dalam suatu turnamen bola voli pertandingan dinyatakan berakhir jika salah satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Misal tim A sedang berhadapan dengan tim B. Berdasarkan data yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, diperoleh bahwa peluang A menang adalah 0,6 pada setiap pertemuan dan dianggap merupakan kejadian bebas. Lalu pertanyaannya adalah, berapakah peluang bahwa pertandingan berakhir dalam 4 pertemuan? Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui X sama dengan 4 pertandingan. Dari mana 4 pertandingan? Dari pertanyaan ini. Pertandingan akan berakhir dalam 4 pertemuan. Berarti berapa kali percobaan? X-nya dalam 4 kali percobaan, 4 pertandingan. Kemudian untuk peluang A menang sudah diketahui di soal, peluang A menang itu adalah 0,6, sehingga peluang A kalah itu ada 0,4. Dari mana? 1 dikurangi 0,6. Seperti biasa. Kemudian K-nya sama dengan 3 kali kemenangan. Dari mana 3 kali kemenangan? K itu kan banyaknya sukses dalam X kali percobaan. Nah, pertandingan bola voli ini akan diakhiri jika salah satu timnya sudah memperoleh 3 kali kemenangan, berarti 3 kali kesuksesan. Maka dari itu K-nya sama dengan 3 kemenangan. Kemudian kita juga harus mengetahui peluang B kalah dan peluang B menang. Di mana peluang B kalah itu sama dengan 0,4 ketika peluang A menang. Ketika A menang, tentu B kalah. Nah, ketika A menang itu dapat peluangnya 0,6, maka peluangnya B kalah itu 0,4. Begitu juga dengan ketika peluangnya A kalah itu 0,4, berarti peluang B menang itu 0,6. Ya. Terus yang ditanyakan adalah peluang pertandingan berakhir
berapa peluang pertandingan berakhir dalam 4 pertemuan. Berarti kita mencari peluang A menang dalam pertandingan ditambah peluang B menang dalam pertandingan. Pertama-tama kita mencari peluang A menang dulu. Peluang A menang. X-nya berapa kali percobaan tadi? 4 kali. K-nya 3 kali kesuksesan. Kombinasi 4 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, dikali 0,6, kan peluangnya A menang tadi 0,6. Ya, 0,6. Terus dikali 0,4, kalahnya kalau A menang 0,4. Terus dikombinasi 3 dan 2, dikali 0,6 pangkat 3, dikali 0,4 pangkat 1. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial, kali 0,216, kali 0,4, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, kali 0,0864, sama dengan 0,2592. Jadi peluang A menang dalam pertandingan tersebut adalah 0,259. Begitu juga kita harus mencari peluang B menang dalam pertandingan. Nah, caranya sama. Yang membedakan adalah peluang B-nya menang tadi kan 0,4. Peluang B-nya kalau kalah itu 0,6. Sehingga kombinasi 3 dan 2 dikali 0,4 pangkat 3 dikali 0,6 pangkat 1 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 0,064 dikali 0,6 sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 0,0384 sama dengan 0,1152. Sehingga peluang A menang dalam pertandingan ditambah peluang B menang dalam pertandingan adalah 0,2592 ditambah 0,1152 sama dengan 0,3744. Ya. Selanjutnya tentang distribusi geometrik akan dijelaskan kepada Mbak Fahma. Oke, selanjutnya adalah distribusi geometrik. Distribusi geometrik ini merupakan kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1. Distribusi geometrik yaitu distribusi peluang dari banyaknya percobaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sukses untuk pertama kalinya. Di mana setelah kita mendapatkan sukses pertama, maka percobaan akan berhenti. Jadi jika di distribusi binomial negatif bisa ada 3 sukses atau 4 sukses, untuk distribusi geometrik hanya ada 1 buah sukses yaitu untuk pertama kalinya. Setelah sukses pertama itu terjadi, maka percobaan akan berakhir. Untuk fungsi peluang dari distribusi geometrik. Untuk mencari fungsi kepadatan peluang dari peubaca X, yaitu fungsi F dengan parameter X dan P, yaitu P dikali Q pangkat X min 1, di mana P merupakan probabilitas sukses, Q probabilitas gagal, yaitu Q sama dengan 1 min P, dan X itu adalah banyak percobaan sampai mendapatkan sukses pertama. Kemudian untuk fungsi distributif kumulatif dari peubaca X itu fungsi peluang dari X kurang atau sama dengan X sama dengan jumlah dari K sama dengan 1 hingga X dari fungsi XK, yaitu fungsi peluang X sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 dan seterusnya hingga Px sama dengan X. Kemudian P ditambah XP ditambah X kuadrat P dan seterusnya hingga X pangkat X min 1 kali P. Deret ini sama seperti deret geometri yang A ditambah AR tambah AR kuadrat dan seterusnya hingga AR N min 1. Sehingga berdasarkan rumus deret geometrik Sn sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N per 1 min R, maka sama dengan P
dikali 1 dikurangi Q pangkat X per 1 dikurangi Q. Karena 1 dikurangi Q itu adalah P, maka probabilitas X kurang dari atau sama dengan X yaitu 1 dikurangi Q pangkat X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Selanjutnya, fungsi fx disebut fungsi kepadatan peluang distribusi geometrik dari baca X diskrit jika memenuhi kedua syarat fungsi peluang, yaitu yang pertama, untuk syarat yang pertama jelas bahwa 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Dan sigma, yang kedua adalah sigma fx sama dengan 1. Parameter distribusi untuk geometrik adalah yang pertama, rata-rata min dari distribusi geometrik adalah ekspektasi X sama dengan 1 per P. Kemudian nilai variansi perubahan acak X, varian X besar sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X atau min dikuadratkan sama dengan 1 min P per P kuadrat. Untuk fungsi pembangkit momen atau MGF, rumusnya adalah MT sama dengan PE pangkat T per 1 min P dikali E pangkat T. Kemudian lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal distribusi geometrik, di sini ada probabilitas seorang sembuh dari sebuah penyakit setelah diberikan obat tertentu adalah 90%. Pertanyaannya adalah hitunglah probabilitas bahwa setelah 5 orang diberi obat, maka orang tersebut orang pertama yang sembuh. Di sini kita diketahui bahwa probabilitas orang sembuh itu tadi 9/10. Dari sini kita bisa tahu bahwa probabilitas orang tidak sembuh itu 1/10. Karena dari 9/10 itu sisanya 1/10, maka diketahui bahwa yang tidak sembuh itu 1/10. Kemudian yang ditanya tadi, probabilitas 5 orang, hitunglah probabilitas bahwa setelah 5 orang diberi obat, maka orang tersebut orang pertama yang sembuh. Kemudian dari rumus geometri, kita bisa masukkan yang kita ketahui bahwa probabilitas seorang Q sama dengan, geometri sama dengan P kali Q di pangkat X min 1. Di sini P kita ketahui bahwa P itu 9/10 dikali Q-nya 1/10 di pangkat X. X-nya itu adalah variabel. Di sini diketahui bahwa variabelnya ada 5 orang. Kemudian 9/10 dikali 1/10 di pangkat 5 dikurangi 1, yang berarti 9/10 dikali 1/10 pangkat 4, yang hasilnya adalah 0,00009. Sekian dari presentasi kelompok 1. Silahkan pertanyaan. Halo. Mau bertanya. Silakan untuk Miftahul untuk mengutarakan pertanyaannya. Saya tadi kan lihat ada kata-kata saling bebas. Itu maksudnya gimana ya? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ini sistemnya pertanyaan dulu, semua dikumpulin baru dijawab gitu. Oke. Biasanya seperti itu.
Ada pertanyaan lain? Kalau nggak Halo? ada, bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaannya Mas Miftahul. Jadi saling bebas itu mungkin boleh saling bebas di sini maksudnya itu hasil percobaannya. Jadi kalau binomial negatif ini hasil percobaannya tidak berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Apakah sudah dipahami? Mas Miftahul, Gimana? Diulangi, tolong. Yang maksud dari saling bebas ini percobaannya, hasil percobaannya. Hasil dari percobaan antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak tidak ada keterkaitan gitu loh. Tidak saling berpengaruh. Oh, berarti itu dengan kata lain nggak ada irisan ya berarti antara peluang satu dengan peluang yang lain. Apa gimana? Iya. Ya, tidak ada irisan. Oke, makasih. Sama. selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Tes 1 2 cek. Saya mau tanya ini. Definisi distribusi geometrik. Nah, itu untuk K sama dengan 1 itu bisa dijelaskan lagi ya. Saya tadi Ya, berarti nggak fokus. kalau di distribusi binomial negatif, tadi kan bisa ada 3 sukses atau 4 sukses kan. Tapi kalau di distribusi geometrik itu suksesnya cuma ada 1, yaitu sukses untuk pertama kalinya. Jadi kalau sukses pertama kali itu udah dapet, percobaannya itu berhenti gitu. Oh. Iya. Berarti kalau misalnya belum sukses masih terus ya, berarti masih terus percobaan. Tapi kalau sudah sukses, entah itu ke berapa gitu mungkin, entah itu ke 100, entah itu ke 101, itu sudah berhenti berarti. Kalau udah dapet sukses 1 kali itu berarti udah berhenti. Tapi kalau belum dapet sukses pertama kalinya, percobaannya terus berlanjut. Ya, siap. Matur sukron. Si Mbak Fahma. Dalam. Iki repot iki. Apa nama lainnya Angel. Sukses ke N. Jadi kalau sudah sukses misal ke percobaan ke 8, 9, habis itu udah enggak lagi. Kalau udah dapet sukses berarti udah berhenti. Oh gitu. Ya. Mungkin di Setatel kemarin udah diajar ya. Setatel. Ini memang ulang materi sebelum. Setatel. Ya. Teopel. Ya, teori peluang. Ada keduanya. Kita damai aja, nggak usah debat. Ya, jadi awalnya rumus geometrik itu juga dari rumus binomial negatif. Awalnya. Oh ya. Cuman ini kasus khususnya. Iya, jadinya rumusnya seperti itu. Sudah? Saya mau bertanya. Sampun. Nabila mau tanya dong. Ya, Iva. Kalau apabila ada pertanyaan mencari probabilitas dari pekerjaan yang gagal untuk pertama kali, itu menggunakan distribusi geometrik ini? Iya, untuk pertama kali mencari probabilitas percobaan yang gagal untuk pertama kali, bukan yang gagal.
Itu memakai rumus yang mana? Pakai geometri. Untuk jawab ya. Kan tadi pertanyaannya apa? Kalau mencari probabilitas yang gagal pertama kali kan. Nah, kalau di sini kan kalau dari tadi kan kita bahasnya yang sukses pertama kali, yang sukses pertama kali. Jadi menurutku sama aja ininya apa tuh namanya? Rumusnya. Ya. Yang Ya, P berarti yang P ini kan probabilitas sukses. Nah, karena dari pertanyaanmu itu adalah probabilitas gagal yang pertama, berarti kan aslinya dia sukses yang pertama. Jadi P-nya ini jadi probabilitas gagal yang aslinya sukses. Terus yang Q ini jadi probabilitas suksesnya yang satu min P. Berarti kan maksudnya soalnya itu kan percobaannya terus berlangsung kalau terjadi sukses kan. Kalau belum gagal, dia apa tuh terus menerus melakukan percobaan ya. Kalau sudah gagal pertama kali berarti sudah stop sampai situ ya. Gitu kan? Kalau menurutku sama saja. Menurutku. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Pertanyaan selanjutnya atau sudah selesai? Untuk pertanyaan audiens saya cut dulu karena waktu 10 menit untuk waktu terakhir saya. Iya, Pak. iya Pak. Apa? Untuk pertanyaan dari saya kepada presenter kelompok 1, terutama di slide-nya jangan dihilangkan slide-nya. Slide-nya tetap di-share ya. Ini masih feedback diskusi. Pada negatif binomial itu di min, di rata-rata. Mbak Jemang bilangnya min ya, jangan mean ya. Oh iya Pak. Min. Min. Gak ada mean, adanya min. Bahasa Inggris ya bahasa Inggris lah nanti. Kalau Arab ditulis gitu nanti kamu disalahkan kalau baca Quran di Indonesia kan. Oke, minnya itu K per P. Tadi didefinisikan K adalah banyaknya yang sukses. P-nya apa, Mbak? P-nya itu ini Pak, probabilitas sukses. Peluang sukses, ya. Ya. Peluang sukses P-nya ya. Ya. Berarti P-nya itu P yang peluang sukses. Tadi waktu penjelasannya kayaknya P tadi bukan P peluang sukses deh. Peluang sukses, Pak. peluang sukses, Pak. Peluang sukses. Iya. Berarti benar. Kemudian ke contoh soalnya, Mbak, yang negatif binomial. Contoh soal negatif binomial, Anda di situ adalah peluang tim A menang. Yang peluang dikatakan 0,6, sedangkan pertanyaannya adalah berapa peluang bahwa pertandingan berakhir. Dan dijawab sampai itu pertandingan berakhir kalau pertandingan itu dimenangkan oleh A, berapa kali A-nya menang? 0,6. 0,6. Berapa kali, bukan peluang. 3 kali. 3 kali. Berapa kali A menang dalam pertandingan? Di jawaban Anban itu. Di jawaban saya. Iya, peluang A menang dalam pertandingan, A-nya menang berapa kali? 0,2. Berapa kali, masa 0, gimana toh? Berapa kali? Berapa kali A menang? 4. Berapa kali? Kalau Anda menggunakan negatif binomial, itu kan berarti yang terakhir pasti menang kan? Ya. Sedangkan di situ peluang A menang pertandingan yang ketemu 0, sekian, itu A-nya berapa menang? Berapa kali menang? 4. 4 kali kan? Berarti semuanya dimenangkan oleh A kan? Iya. Kemudian peluang B menang berapa kali? Sama 4 kali juga kan? Iya. Jadi dalam kasus Anda ini solusinya akan berakhir pertandingan kalau A menang semuanya atau B menang semuanya. Iya kan? Iya.
Apakah dalam pertandingan itu harus syaratnya berakhir kalau A menang terus atau B menang terus? Tidak. Tidak. Kalau A menang cuma 3 kali, B menang cuma 1 kali. Berakhir enggak? Berakhir. Ya tetap berakhir. Kenapa itu enggak dihitung juga? Kalau A menang cuma 2 kali, B menang 2 kali. Kan 4 kali pertandingan yang penting. Berakhir enggak? Berakhir. Di situ enggak ada syarat. Berakhir harus dimenangkan oleh 1 tim. Semuanya apakah menang terus? Kalau dalam pertandingan lomba ya, antara 2 tim, kalau yang menang lebih banyak, otomatis dia akan menjadi pemenang kan? Iya, Pak. Tidak harus menang semuanya kan? Ya. Tidak harus 4 kali pertandingan menang terus. Enggak. Kalau pertandingan 3 lawan 1 yang menang siapa? Yang 3. Kalau 2 lawan 2 ya seri. Iya kan? Ya. Jadi dalam kasus sahabat ini solusinya kurang pas. Sampean hanya menentukan pertandingan berakhir kalau yang menang semuanya dimenangkan oleh 1 tim. Full. Iya kan? Dan iya, di situ enggak ditulis berapa kali dalam pertandingan. 4 kali ya? Apa ada di soal di situ 4 kali pertandingan? Ini Pak, di pertanyaannya. Di pertanyaan. Jadi 4 kali pertandingan itu tidak ada syarat harus dimenangkan oleh A semuanya atau B semuanya. Bisa saja A menang 3 kali, berarti yang B menang sekali. Tetap berakhir kan? Iya. Dan tetap dapat piala kan yang menang siapa? Iya, Pak. Ya tetap, sehingga solusi Anda kurang sesuai. Paham maksud saya? Sehingga contoh Ya, soalnya untuk negatif binomial perlu direvisi. Iya, Pak. Oke. Untuk soal tanya jawab feedback dari teman-teman tadi, saya beri tambahan penjelasan dari Mas Misrahul Dewanto untuk saling bebas itu memang dalam kejadiannya ya yang bukan ada irisan, bukan peluang. Himpunannya yang irisan itu himpunan loh ya. Peluang nggak punya irisan. Ingat, yang punya irisan himpunan. Siapakah himpunan itu? Kejadian. Jadi kejadian perulangan pertama dengan kedua dan seterusnya. Itu nggak ada hubungan. Contohnya pertandingan ini. Pertandingan A, siapapun yang menang. Nggak mempengaruhi pertandingan yang kedua. Nggak ada pengaruh. Pertandingan A menang ya. Pertandingan kedua sing tadi A. Sekarang berarti peluangnya harus A. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh antara pertandingan yang pertama dengan kedua. Jadi kejadian, bukan peluang. Gitu ya. Kemudian geometri. Distribusi geometri itu cirinya cuma sekali yang sukses dalam perjalanan perulangan itu. Jadi itu sukses pertama dan terakhir. Dia akan berakhir kalau sudah sukses. Sukses bisa diterjemahkan apapun. Nah, pertanyaan tadi yang menurut soal tadi apa Mbak Fatima ya, kalau yang ditanya cari itu yang gagal sekali, berarti sama dengan Mbak Cuma tadi jawabannya. Tinggal dibalik, rumusnya sama. Kalau yang sukses diganti yang gagal. Itu tinggal dibalik. Karena yang penting dicari sukses yang pertama, dalam arti sukses yang pertama itu pasti yang terakhir. Berarti kalau dibalik yang gagal yang pertama, berarti selanjutnya itu sukses terus gagal. Itu gagal yang pertama, berhenti. Jadi rumusnya dibalik. Paham ya? Rumusnya dibalik. Yang P menjadi Q, yang Q menjadi P. Jadi definisinya dibalik. Sama dengan pertama putih terus akhirnya merah. Nah kalau dibalik, pertama merah terus akhirnya putih. Rumusnya sama, tinggal simbolnya dibalik. Paham mau saya? Oke. Itu tambahan penjelasan dari pertanyaan, feedback, maupun dari makalah presentasi dari presenter. Mungkin ada lanjutan perlu ditanyakan, mungkin dari presenter ataupun dari audiens lain. Dalam waktu 2 menit, silahkan. Belum ada? Sudah paham? Oke, kalau belum ada. Pak. Ada? Pak. Silakan, siapa? Itu yang soalnya Mbak Vidya, tadi. silakan Mbak Vidya, pertanyaannya apa? Itu yang soalnya tadi, dan soalnya dalam satu turnamen bola voli, pertandingan dinyatakan berakhir jika
satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Mana keterangan itu? Itu di awal. Di soal. Ada itu tulisannya. Berdasarkan. Oh, berakhir jika salah satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Berakhir jika salah satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Nah, 3 kali kemenangan ini, Mbak, posisi kombinasinya yang sampai solusikan di sini. Kalau ini kan A menang 4 kali ya. Berarti menang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi kalau jika satu tim sudah memperoleh 3 kali, boleh enggak? Menang pertama gagal, pertandingan pertama gagal, kedua, 3, 4 menang terus, boleh enggak itu? Yang penting kan sudah 3 kali dalam 4 kali pertemuan. Berakhir jika satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan, berarti kalah, menang, 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 boleh enggak itu? Boleh. Boleh. Kenapa enggak dimasukkan ke solusi? Kalau solusi sampai ini kan menang, menang, menang terus. Iya kan ini? Kalau negatif binomial sama tulis di sini, X sama K-nya adalah di sini 3 kemenangan. Yang terakhir kan pasti menang kan? Dalam di sini.